Salma memutuskan beristirahat di kelas setelah KBM selesai dilakukan. Ia sedikit tidak sanggup jika harus berjalan ke kantor. Tubuhnya sakit semua. Perutnya juga terasa tidak enak. Novia yang tidak sengaja lewat depan kelas Salma segera menghampiri. "Sal, kenapa kau tidur di sini?" Ucapan Novia membuat Salma sedikit terusik. "Aku mau tidur, Nov. Capek," balas Salma tanpa membalikkan tubuhnya. "Istrinya Bupati tidur di lesehan," celetuk Novia. "Jangan tidur di sini, Sal. Dingin." "Terus di mana? Mau di kantor?" "Sama aja." Novia menghembuskan nafas kasar. Dengan sedikit keras, ia menarik tubuh Salma. "Apa sih, Nov? Kau ganggu aja," seloroh Salma. Novia menatap intens wajah Salma yang terlihat pucat. "Sal, kau sakit." Tangan Novia ingin menyentuh dahi Salma, tapi dengan cepat Salma menepisnya. "Enggak, Nov, aku enggak apa-apa. Sudah, kamu kembali ke kantor. Aku mau tidur dulu," ucap Salma berusaha menutupi. Novia menahan tangan Salma. "Sal, kita ini sahabat. 5 tahun kita bareng. Jadi gak bisa kalau kau mau nipu aku. Sekarang jujur, kau ada masalah apa?" "Gak apa-apa, Nov. Percaya deh. Aku gak apa-apa." Salma berusaha meyakinkan dengan menggenggam erat tangan Novia memberikan keyakinan. "Yakin?" Salma mengangguk yakin. "Sudah, kamu kembali ke kantor ya." Tanpa berkata lagi, Novia melangkahkan kakinya menuju ke kantor meski hatinya belum percaya penuh dengan ucapan Salma. Tak terasa, waktu sudah memasuki sore hari. Itu tandanya Salma dan semuanya waktunya pulang. Salma bingung harus pulang kemana. Kalau ke rumah dinas, ia masih takut untuk bertemu Roni. Ke rumahnya sendiri juga pasti akan diberondong pertanyaan oleh Tante Ira. "Ke rumah singgah," pinta Salma kepada Ricky. Akhirnya, Salma memutuskan pulang ke rumah singgah. Ia juga meminta kepada Ricky untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Roni. Ricky hanya bisa menurut. Roni baru pulang setelah Isya. Ia melihat kondisi rumah yang sepi. "Bu Lastri, Salma sudah pulang?" tanya Roni ketika melihat Bu Lastri di dapur. "Mbak Salma bukannya pulang sama Mas Roni ya?" tanya Bu Lastri. "Pulang sama saya." "Iya Pak, tadi saya telepon Mbak Salma, terus katanya Mbak Salma mau pulang sama Mas Roni," terang Bu Lastri. "Dari tadi saya nggak ketemu Salma, Bu. Salma juga tidak menghampiri saya. Jadi Salma belum pulang?" "Belum Pak." Roni mengusap wajah dengan kasar. "Ricky, Bu Lastri lihat Ricky?" "Ricky dari tadi pagi sama Mbak Salma, Mas." Dengan cepat, Roni menelpon Ricky. Tak lama sambungan telepon tersebut terangkat. "Assalamualaikum Ricky." "Ricky, kamu sama Salma?" tanya Roni tanpa basa-basi. "Waalaikumsalam. Pak." Ricky bingung harus menjawab apa, sebab Salma memintanya untuk tidak memberitahukan posisinya kepada Roni. "Ricky, saya minta kamu jujur." "Itu Pak." "Ricky." "Iya Pak, saya bersama Bu Salma," ucap Ricky yang akhirnya buka suara. "Di mana?" "Di rumah singgah Pak," ucap Ricky pelan agar tidak diketahui Salma. Tanpa membalas, Roni mematikan sambungan telepon tersebut. Dengan langkah cepat, ia segera menyusul Salma. Pak Wahyu yang melihat atasannya terburu-buru segera menghampiri. "Pak Roni, mau kemana?" "Saya mau ke rumah singgah. Pak Wahyu sama Pak Ujang bisa kawal saya ya. Saya mau nyetir mobil sendiri," pinta Roni. Tanpa membantah,
keduanya melakukan apa yang diminta oleh Roni. Dengan kecepatan sedang, Roni menuju ke rumah singgah. Katanya kesininya besok, kenapa malah sekarang? Tanya Nia yang bingung. Aku nggak boleh kesini nih. Bukan Sal, tapi katamu kemarin kan hari Sabtu, balas Nia. Lagi nggak ada masalah kan sama Bapak Bupati? Nia bertanya seperti itu karena melihat Salma datang dengan memakai seragam. Enggak lah Nih, sudah ya, aku mau bacain buku cerita dulu, ucap Salma mengalihkan topik. Nia hanya bisa menghela nafas. Setelahnya, Salma duduk di tengah-tengah anak-anak yang telah bersiap mendengar cerita dari buku yang Salma pegang. Gimana nih kabarnya adik-adik? Baik semua? Tanya Salma memulai. Alhamdulillah, luar biasa, jawab anak-anak dengan kompak. Salma tersenyum bahagia. Sejenak, ia bisa melupakan masalah yang terjadi. Tanpa Salma sadari, Roni telah sampai di rumah singgah. Mas Bupati, panggil Diki yang sedikit kaget dengan kehadiran Roni. Roni tersenyum. Kenapa berdiri di sini, Mas? Masuk aja nggak apa-apa. Lihat Salma lagi ngedongeng, ucap Diki meminta Roni masuk ke ruang tersebut. Roni menggeleng pelan. Enggak Ki, nanti aja, takut ganggu. Mana ada ganggu. Justru Salma semangat diliatin sama suaminya, balas Diki sedikit mengompori. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Bondan, pamit Roni begitu saja. Diki menatap dengan heran. Entahlah, aku bingung sama keduanya, ucap Diki yang pusing. Jadi gimana adik-adik? Apa kita boleh berbohong? Tidak boleh Mbak Salma. Iya, betul sekali. Kita harus menjadi orang jujur ya, pesan Salma. Setelahnya, Salma sedikit membagikan hadiah kepada anak-anak semuanya. Wajah gembira mereka tampak jelas tercetak membuat Salma tersenyum merasakannya. Anak-anak kembali ke kamar masing-masing. Diki menghampiri Salma yang sedang beres-beres. Sal, ada suamimu tuh, ucap Diki sambil membantu Salma. Salma terdiam. Suamiku? Siapa? Diki terkejut. Ia melongo mendengar pertanyaan Salma. Kamu amnesia atau gimana sih? Noh, ada Bapak Bupati terhormat. Bapak Bupati itu suamimu, balas Diki yang mulai kesal dengan Salma. Salma tertegun, jantung berdetak lebih cepat. Bayangan kejadian malam itu kembali masuk ke pikirannya. Sal, kok diam? Sana temuin suamimu, pinta Diki. Serius Ki? Serius Sal, buruan sana. Usir Diki sedikit mendorong tubuh Salma. Salma menggeleng pelan. Ia belum siap bertemu dengan Roni. Dengan langkah cepat, Salma menuju pintu belakang rumah tersebut. Salma, pekik Sinta dari kejauhan. Langkah Salma terhenti mendengar teriakan itu. Sal, tunggu. Kamu mau kemana? Itu ada suamimu. Dia jemput kamu, ucap Sinta. Salma hanya diam. Dia bingung harus melakukan apa. Sal, diam aja. Buruan, itu udah ditungguin, ucap Sinta membuat Salma tersadar. Iya, kamu kesana dulu ya, nanti aku nyusul. Aku mau ke kamar mandi dulu, balas Salma beralasan. Sinta memberikan tatapan tidak percaya. Beneran Sin, aku mau cuci muka dulu, ucap Salma lagi. Oke, jangan lama-lama. Salma mengangguk. Dengan cepat, ia melangkahkan kaki keluar dari rumah tersebut. Salma berniat kabur. Ia benar-benar tidak siap bertemu dengan Roni. Hatinya sakit mengingat malam itu. Dengan mengendap-endap, Salma menghampiri Ricky. Ricky, panggil Salma dengan pelan. Ricky yang sedang santai duduk di teras, sedikit terusik. Bulu kuduknya berdiri seketika.
Kok ada yang manggil aku ya? Ucap Ricky yang merinding. Matanya melihat ke sekelilingnya. Salma mulai kesal karena Ricky tidak menggubrisnya. Masa iya ada setan di sini? Ucap Ricky membuat Salma geleng-geleng kepala. Iya, setannya kamu. Ucap Salma sedikit teriak membuat Ricky menjerit. Ah! Jeritan Roni membuat semua orang keluar. Ricky, ada apa? Kenapa kamu teriak? Tanya Roni yang ikut keluar. Salma segera bersembunyi. Ricky. Badan gede takut sama setan. Geram Salma yang melihat nyali Ricky yang begitu kecil. Hehehe, gak apa-apa pak. Tadi ada kelelawar bersuara. Jadinya saya sedikit takut. Balas Ricky menyembunyikan rasa malunya. Roni hanya geleng-geleng kepala mendengarnya. Salma mendelik mendengar ucapan Ricky. Maksud dia, aku kelelawar. Awas saja kamu Ricky. Maaf pak, bu. Kira-kira Salma sudah selesai dari kamar mandi nggak ya? Tanya Roni. Gawat Pak Bupati, teriak Sinta dari dalam. Sinta keluar dengan nafas yang memburu. Sin, kenapa sih? Tanya Nia yang heran. Gawat, Salma kenapa? Salma nggak ada di kamar mandi. Semua terkejut mendengarnya, tak terkecuali Roni. Sakit. Bruk, terdengar suara orang terjatuh di samping rumah. Dengan cepat, Roni melihatnya. Tampak seorang perempuan jatuh terlentang tak sadarkan diri. Roni menghampiri. Salma, pekik Roni setelah tahu siapa yang terjatuh. Sal, bangun Sal, ucap Roni panik. Roni menyentuh dahi Salma yang sangat panas. Bibir Salma juga terlihat pucat. Ricky, siapkan mobil sekarang, ucap Roni dengan teriakan. Dengan tergesa-gesa, Ricky mengambil mobil. Semua orang panik melihat Salma yang pingsan. Salma katanya belum makan dari tadi, bisik Sinta kepada Nia. Pasti sakitnya kambuh lagi, balas Nia sambil geleng-geleng kepala. Pak Bondan, Bu Fitri, saya pamit bawa Salma ke rumah sakit ya, ucap Roni sambil menggendong Salma. Iya mas, silakan, nanti saya susul ke sana, balas Pak Bondan. Roni mengangguk dan membawa Salma masuk ke mobil. Sal, bangun ya, maafin saya, kamu bertahan ya. Air mata Roni sudah tidak bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia menangisi seorang perempuan selain ibunya. Tak lama, mobil tersebut berhenti di depan rumah sakit. Dengan cepat, para perawat memasukkan Salma ke ruang IGD. Pak Roni, tunggu di luar ya, kami periksa Bu Salma dulu, ucap Dokter Aiman. Roni mengangguk. Cepat ya dok. Kurang ajar, bisa-bisanya gagal. Gara-gara pegawai hotel itu, rencanaku gagal semua. Murka Nadia. Seseorang masuk ke dalam kamar Nadia. Gimana dek, sudah berhasil? Berhasil dari mana? Semuanya gagal total. Aku gak bisa jebak Roni kak. Gimana bisa gagal? Tanya Bunga yang heran karena ia sudah merencanakan dengan matang. Buktinya semuanya gagal. Awalnya berjalan sesuai dengan rencana. Tapi gara-gara pegawai hotel menuduhku mengambil HP-nya yang membuatku harus berurusan dengan manajer hotel. Sampai setelah semua masalah selesai dan aku kembali ke kamar, Roni sudah tidak ada di sana. Terang Nadia dengan kesal. Bunga terlihat ikut kesal. Sekarang aku harus gimana lagi kak? Rengek Nadia yang mulai frustasi. Kamu tenang, masih banyak cara untuk menyingkirkan perempuan itu. Kita biarkan mereka terlebih dahulu. Jangan sampai mereka tahu aksi kita. Balas Bunga mencoba menenangkan Nadia. Sampai kapan kak? Sabar, aku yakin cepat atau lambat mereka akan berpisah.
Ingat, kuncinya harus sabar. Gimana dok? Salma baik-baik saja kan? Dokter Aiman tersenyum. Insya Allah Bu Salma baik-baik saja Pak. Tapi asam lambungnya naik. Sepertinya dari siang beliau belum makan. Saya sarankan untuk rawat inap saja. Kalau Pak Roni setuju, setelah ini Bu Salma kami pindahkan ke ruang rawat inap. Terang Dokter Aiman. Lakukan yang terbaik dok. Saya mau istri saya baik-baik saja. Dokter Aiman mengangguk. Setelahnya ia kembali masuk ke ruang tersebut dan meminta perawat untuk memindahkan Salma ke ruang rawat inap. Didampingi oleh Roni, Salma berpindah ke ruang rawat. Wajah Salma yang masih pucat membuat Roni sedih menatapnya. Ini makanan untuk Bu Salma Pak. Mungkin nanti setelah Bu Salma bangun, bisa makan sedikit. Ucap Dokter Aiman setelah Salma sampai di ruangannya. Iya dok, terima kasih ya, ucap Roni. Sama-sama, kalau begitu saya pamit dulu. Jika Bu Salma nanti bangun, bisa panggil saya, supaya bisa saya periksa lagi. Roni mengangguk. Setelahnya, Dokter Aiman pergi. Roni kembali menatap wajah Salma. Ia juga menggenggam tangan Salma dengan erat. Sal, bangun ya. Maafin saya sudah nyakitin kamu. Batin Roni sedikit berharap. Tak lama, tangan Salma sedikit bergerak membuat Roni tersentak. Sal, panggil Roni dengan lembut sambil menatap wajah Salma. Dengan perlahan, Salma membuka matanya. Ia menyesuaikan cahaya yang masuk. Bau rumah sakit sedikit menusuk indera penciumannya. Salma memegang kepalanya yang sedikit sakit. Di mana ini? Batin Salma bertanya-tanya. Sal, suara itu membuat jantung Salma berpacu lebih cepat. Ia menoleh. Tampak Roni tersenyum kepadanya. Lagi-lagi bayangan malam itu menghampiri Salma. Salma sedikit menggeser badannya. Dengan cepat, ia juga menarik tangannya yang digenggam oleh Roni. Roni tersentak. Sal. Air mata Salma kembali tumpah. Tubuhnya mulai bergetar. Ia juga mulai menutupi tubuhnya dengan selimut rumah sakit. Tanpa memperdulikan infus di tangannya. Roni mencoba mendekat. Salma menggeleng. Enggak Ron, kamu mundur. Aku gak mau, ucap Salma sedikit lemah. Jangan takut Sal, saya gak ngapa-ngapain kamu, balas Roni sedikit sedih. Salma menggeleng lagi. Ia benar-benar takut dengan Roni. Salma. Enggak Ron, kamu berhenti di situ. Aku gak mau lihat kamu. Bentak Salma membuat Roni terpaku. Untuk pertama kalinya, Salma membentak Roni. Tanpa sadar, air mata Roni turun. Apa kesalahan saya sefatal itu Sal? Tanya Roni berusaha tidak ikut emosi. Salma menangis. Ia tidak mampu menjawab. Roni mencoba kembali mendekati Salma. Berhenti Ron, aku gak mau, tolak Salma. Roni tidak memperdulikan perkataan Salma. Ia mendekat, lalu memeluk tubuh Salma. Salma memberontak. Ia bahkan tidak peduli dengan infus yang telah terlepas dari tangannya. Gak mau Ron, kamu jahat, kamu jahat. Racau Salma membuat Roni semakin menangis dan mengeratkan pelukannya. Salma memukul dada bidang Roni. Roni tidak peduli akan hal itu. Ia hanya ingin Salma tidak takut kepadanya. Tenaga Salma mulai melemah. Tampak Salma tidak memberontak lagi. Kamu jahat Roni. Aku sakit, hatiku sakit, lirih Salma. Maafkan saya Sal, maafkan saya. Saya akan jelasin semuanya ke kamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Balas Roni yang akhirnya membuka suara. Salma menggeleng. Enggak, aku enggak mau dengerin kamu. Kamu jahat, tukas Salma. Roni melepas pelukannya, lalu sedikit mencengkram bahu Salma dan menatap wajah Salma. Kalau saya jahat, saya akan melakukan hal itu dengan perempuan lain, bukan dengan kamu, ucap Roni berusaha menenangkan Salma. Kenapa harus seperti itu Roni? Itu hak kamu,
tapi kamu bisa ngomong baik-baik, seloroh Salma. Roni mengusap air matanya. Ia mengambil nafas untuk meredakan emosinya. Akan saya jelaskan ke kamu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa saya bisa seperti itu? Saya mohon, kamu dengarkan penjelasan saya, balas Roni dengan tegas. Salma terdiam. Ia berusaha melawan ketakutannya dengan menyadarkan diri bahwa Roni adalah suaminya. Roni mulai menceritakan semua kejadian yang terjadi di hotel, di mana ia minum obat tersebut hingga Adi dan Ryan membawanya pulang bertemu dengan Salma. Roni juga menjelaskan tentang efek obat tersebut, hingga kenapa dia melakukan itu tanpa peduli dengan ucapan Salma. Salma semakin menangis mendengarnya. Ia bingung dengan perasaannya. Di satu sisi, Roni tidak salah sepenuhnya. Ia melakukan itu karena pengaruh obat, tapi di sisi lain, Salma sedih karena harus memberikan hak suaminya dengan cara seperti itu. Maafkan saya, Sal, ucap Roni sambil menggenggam tangan Salma. Kamu boleh pukul saya, kamu boleh marah sama saya, tapi jangan takut sama saya, ucapnya lagi. Salma menatap wajah Roni yang menyedihkan. Ia berusaha sadar jika Roni adalah suaminya. Tanpa berucap, Salma memeluk Roni. Roni sedikit terkejut. Ada rasa sedikit senang di dalam hatinya. Cukup lama mereka berpelukan, hingga Salma kembali melepasnya. Ia melihat tangannya sedikit berdarah karena infus terlepas. Roni terkejut. Ya Allah, Sal, tunggu. Kamu diam dulu. Saya panggilkan dokter dulu, pinta Roni. Roni memencet alarm untuk memanggil dokter Aiman. Tak membutuhkan waktu lama, dokter Aiman datang bersama asistennya. Iya Pak, Bu Salma sudah bangun? Tanya dokter Aiman ketika melihat Salma sudah duduk. Ini dok, infusnya terlepas. Roni menunjuk tangan Salma yang berdarah. Ya Allah, bagaimana bisa infusnya terlepas? Sebentar, Sus, bisa minta tolong dipasang lagi infusnya? Saya mau cek suhu tubuh Bu Salma, titah dokter Aiman. Siap dok. Dengan telaten, suster tersebut memasang infus Salma lagi. Dokter Aiman mengecek tubuh Salma dengan termometer digital. Alhamdulillah, suhu tubuh Bu Salma sudah turun. Meski masih di atas normal, tapi seenggaknya tidak setinggi tadi, terang dokter Aiman dengan serius. Sudah selesai, Sus? Sudah, dok. Mungkin Bu Salma bisa dijaga lagi pergerakannya, karena infus ini cukup berguna untuk memulihkan kondisi Bu Salma. Setelah ini, Bu Salma bisa makan. Harus dipaksa ya, supaya terisi lambungnya. Kira-kira berapa lama dirawatnya, dok? Tanya Roni yang sejak tadi menyimak. Kalau kondisi semakin membaik, insya Allah besok atau lusa Bu Salma boleh pulang, ucap dokter Aiman. Roni mengangguk. Baik, karena Bu Salma sudah siuman, saya pamit dulu. Bu Salma bisa makan dan minum obatnya. Dokter Aiman dan asistennya keluar dari ruangan tersebut. Kecanggungan menyelimuti keduanya. Salma bingung harus apa. Roni mengambil makanan yang tadi ia simpan, lalu menarik meja yang telah disediakan. Makan dulu ya, pinta Roni. Salma menggeleng. Ia merasakan mulutnya sangat pahit. Roni menghembuskan nafas. Makan ya, nanti tambah sakit, ucap Roni lagi dengan sangat lembut. Salma terdiam. Roni mulai membuka makanan tersebut. Dengan cepat, ia menyendok dan memberikannya kepada Salma. Pahit, Ron, rengek Salma. Coba dulu. Roni seperti menyuapi seorang anak kecil. Salma hanya menurut. Setelah makanan itu masuk ke mulut Salma, tampak Salma ingin muntah. Tahan dulu, coba dulu, jangan dimuntahin, tegur Roni. Salma mencoba menelan makanan tersebut meski rasanya tidak enak sama sekali. Gak enak, namanya juga makanan rumah sakit. Kalau mau enak makan di rumah masakan Padang, balas Roni sedikit bercanda. Sontak Salma memukul bahu Roni. Aduh, ringis Roni. Sakit ya? Maaf. Salma sedikit merasa bersalah ketika Roni meringis kesakitan. Roni terkekeh.
Enggak sih, biasa saja. Balas Roni membuat Salma memukul brutal bahu Roni. Sudah Sal, kamu lagi sakit, tapi tenaganya masih kayak Hulk ya, canda Roni. Hulk, tubuhku warnanya hijau dong. Lagi-lagi Roni terkekeh. Sudah, sekarang makan, jangan protes, ucap Roni.